Shalom. Pada hari ini kembali kita akan memulai ibadah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan sepanjang hari yang boleh kita rasakan. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah ini kita akan buka dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, kasih, salam dari Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian How Great Thou Art. See the sky.
dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita lebih jauh lagi masuk di dalam ibadah kita, mari kita melakukan doa pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Pengampun, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan merendahkan hati dan merendahkan diri kami. Kami yang sudah Engkau tebus, namun lebih sering kami melakukan dosa hari lepas hari, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dan dalam perbuatan kami. Tuhan, mohon ampunan-Mu. Mohon ampunan-Mu kepada umat-umat-Mu yang selalu melanggar Engkau, melanggar perintah-perintah-Mu, melanggar titah-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami akan selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarkan kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, sekaligus pengakuan dosa kami. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah abdi-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Tak perlu kau
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 49 sampai dengan 56. Ingatlah firman yang kau katakan kepada abdimu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian. Bapa yang kekal. Yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita hari ini adalah hendaklah kamu sempurna. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 48. Beginilah firman Tuhan. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sedang mengajarkan suatu hal seperti ini. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kita harus tahu bahwa Yesus sangat tidak suka dengan namanya tamparan. Hal ini dibuktikan pada saat Yesus ditangkap. Ada seorang prajurit menampar dan Tuhan Yesus seketika itu dia komplain. Mengapa engkau menamparku? Dalam ayat 39 ini bukanlah persoalan hurufiah. Bapak Ibu, maksudnya begini. Jika ada orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Adalah jika seseorang ditampar pipi kirinya, tentu saja ia menggunakan tangan kanan bagian dalam. Namun jika menampar pipi kanannya, berarti dengan menggunakan tangan bagian luarnya. Dalam adat Yahudi, jika seseorang ditampar dengan menggunakan tangan bagian dalam di sini, itu sudah memalukan. Namun jika menggunakan bagian luar, hal ini 2 kali nilainya dari mempermalukan tersebut. Bisa disebut sebuah penghinaan. Jadi tidak ada artinya lagi jika seseorang ditampar pipi kirinya jikalau dia sudah ditampar pipi kanannya. Maksud ayat firman Tuhan ini bukanlah arti daripada hurufiahnya. Namun Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa jika ada orang menghinamu, biarlah engkau dihina. Lalu di ayat yang lain, yaitu ayat 43. Di situ saya bacakan, kamu telah mendengar firman. Kata firman di sini bukan logos. Tapi artinya sekedar perkataan. Jika diterjemahkan memiliki arti, kamu telah mendengar perkataan mereka. Atau apa yang dikatakan mereka. Atau bisa juga apa yang diajarkan mereka. Jadi ini jelas artinya bukanlah firman karena apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat kepada orang banyak itu. Yaitu kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata hal yang sangat luar biasa di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
sangat jelas bahwa arti firman di sini bukanlah logos, atau arti firman di ayat 43 ini bukanlah logos. Sama seperti kata firman yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang berbunyi, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Yang artinya adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Firman di sini berbeda dengan firman yang ada pada Matius 5 ayat 43. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah sesamamu manusia yang dimaksud oleh Yesus dan sesamamu manusia yang dimaksud di ayat 43? Sebab bagi kalangan orang Yahudi, sesamamu manusia yang dimaksud adalah sesama orang Yahudi. Namun, sesama yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sangatlah berbeda. Sesama itu bukan hanya sesama orang Yahudi. Sesama yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang Samaria dan juga orang Roma. Kasih itu tidak bisa dibatasi hanya sekedar karena sesama orang Yahudi. Yesus menginginkan bahwa kasih tanpa batas itu harus juga diimplementasikan bagi orang-orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi, yaitu bagi mereka orang Samaria dan juga orang Roma. Setelah itu barulah Yesus menjelaskan mengenai standar daripada mengasihi sesama dalam pengertian Yesus, yaitu orang Samaria dan juga orang Roma. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dasar mengasihi sesama manusia adalah mengasihi diri sendiri. Kasih yang seperti apa dan bagaimana? Jika kita lihat dalam cerita Lukas ayat 10, pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ ada seseorang atau ada seorang Farisi yang datang kepada Yesus lalu bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah hal yang sangat, saya katakan adalah substantif. Hal yang sangat-sangat penting karena menyangkut sebuah kekekalan. Waktu orang Farisi itu bertanya, jawab Yesus, lakukanlah hukum Taurat itu. Dia menjawab, aku sudah melakukan semua hukum itu. Namun untuk membenarkan dirinya, orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, siapakah sesama manusia? Atau siapa sesamaku manusia? Lalu kemudian Yesus memberi sebuah perumpamaan. Nah, di sini diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun dan kemudian dirampok hartanya dan dianiaya sampai setengah mati. Ada seorang imam yang melihat orang itu, tetapi apa yang dilakukan? Ia melewatinya. Demikian juga ada orang Lewi yang melihatnya. Orang Lewi adalah suku yang dipercaya untuk mengatur yang namanya bait suci sejak dari zaman Musa. Namun ia juga melewatinya. Lalu datanglah seorang Samaria. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk menolongnya. Ia pergi menghampiri, membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, dan kemudian membawanya ke tempat penginapan. Dan tentu ia merawatnya. Tidak sampai di situ, orang Samaria ini membayar semua keperluannya, bahkan sebelum dia tinggalkan di penginapan,
ia memberi jaminan. Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Setelah mendengarkan perumpamaan tersebut, selanjutnya Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi itu, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Jawab orang Farisi itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan sesama atau mengasihi sesama adalah mengasihi dengan penuh belas kasihan. Belas kasih yang didasari oleh kasih kepada diri sendiri yang ditujukan bukan hanya kepada sesama Yahudi, tetapi juga ditunjukkan kepada orang Samaria dan juga orang Roma. Dan inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa mengasihi sesama tidak harus dibatasi hanya mengasihi sesama orang Yahudi. Namun juga harus ditunjukkan bagi mereka orang Samaria maupun orang Roma. Tentunya dengan belas penuh kasih. Nah, inilah standar yang harus kita berikan jika kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu, mengasihi diri Anda atau kita mengasihi diri kita itu berapa persen? Tentunya ketika kita ditanya demikian, kita mengasihi diri kita pasti tentunya adalah 100%. Nah, harusnya kita juga mengasihi sesama 100%. Inilah yang dimau oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau kasih yang namanya baju kepada seseorang, jangan kita kasih baju yang tidak layak pakai. Kasih yang terbaik, karena saya yakin pasti Bapak Ibu juga tidak mau dikasih baju yang tidak layak. Bila perlu kita kasih baju yang bagus atau baju yang kita suka. Kebiasaan orang Yahudi adalah tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Karena mereka terdoktrin bahwa orang di luar Yahudi tidak layak bagi mereka. Oleh sebab itu ketika mereka mendengar khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus, hati mereka itu berontak. Jangankan mereka menemui orang non-Yahudi atau orang Samaria. Jika mereka mau pergi ke suatu tempat dan di tempat situ itu harus melewati wilayah Samaria, mereka lebih memilih untuk memutar meskipun itu 2 kali lipat, 3 kali lipat jauhnya. Memang sangatlah sulit bagi orang Yahudi untuk mengasihi orang di luar Yahudi. Terlebih lagi mereka harus mengasihi orang Roma dan juga orang Samaria. Apalagi tuntutan Tuhan Yesus adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga harus dengan penuh belas kasihan. Jika mereka mengingat sejarah orang Roma adalah orang yang menganiaya mereka. Memperkosa perempuan-perempuan Yahudi. Dan bahkan menghina bangsa mereka yaitu bangsa Israel. Lalu Tuhan Yesus memberi standar bahwa mereka harus mengasihi orang Roma dan juga orang Samaria. Selanjutnya kita baca di ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Dilanjut ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Jadi jika kita hanya menegur sapa, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Dan hal inilah yang dilakukan oleh orang dunia. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan perbuatan baik sebagai upeti atau jaminan mereka supaya mereka masuk surga. Kalau itu juga yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan mereka? Oleh sebab itu, ayat selanjutnya ditutup dengan ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam hal ini Tuhan ingin kita seperti Dia. Tuhan bukan mencari penyembahan yang sejati, namun penyembah yang sejati. Menjadi penyembah yang sejati itu sosok yang sempurna sama seperti Bapa, yaitu mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik, melainkan kepada semua manusia. Oleh sebab itu, karya keselamatan Yesus hendaknya, hakikatnya untuk semua manusia. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 3, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi saya katakan, bukan penyembahan sejati, tetapi penyembah sejati. Penyembah sejati ini adalah sosok penyembah itu sendiri, yaitu seorang pribadi dalam sikap dan perilaku, tidak rasis, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku dan bahkan status sosial. Sebab buat apa kita gemar menyembah, tetapi pikiran kita, kelakuan kita itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan kita juga membenci sesama. Di satu sisi kita menyanyikan pujian, ku sembah kau Tuhanku, atau ku sembah kau ya Tuhanku. Ku tinggikan namamu selalu. Namun di lain sisi kita masih melakukan kejahatan di mata Tuhan. Perkataan, perbuatan kita masih negatif. Suami masih pukul istri, masih mabok, berzinah, dan masih sengaja memanfaatkan dan melukai sesamanya. Dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang kita tidak boleh salah pilih. Yang pertama adalah salah pilih juru selamat. Sekali kita salah pilih, neraka adalah hukuman kekal selama-lamanya. Yang kedua adalah salah pilih pasangan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita salah pilih pasangan, tanggung jawab derita seumur hidup. Dan jangan sampai kata-kata penyesalan itu baru dilontarkan, Bapak Ibu ya. Waduh, tahu begini saya nggak usah nikah. Ternyata pernikahan adalah sebuah neraka bagi rumah tangga saya. Oleh sebab itu, yang mau menikah, pilih yang benar. Jangan cuma lihat fisiknya. Jangan cuma lihat parasnya. Terlebih lagi, dari itu adalah dia cinta Tuhan.
ada seorang pasangan yang mengeluhkan akan pernikahannya. Salah satu di antara mereka cerita kepada saya, "Pak, pernikahan saya akan segera berakhir," katanya. "Saya dikhianati oleh pasangan saya, Pak. Bahkan pasangan saya sering memukul saya dan lain sebagainya." Inilah yang namanya penyesalan. Namun apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Tetapi ingat bahwa meski nasi sudah jadi bubur, kata orang Manado, itu nasi dikasih kecap dan juga sedikit minyak babi, itu nasi masih bisa dimakan dan rasanya enak. Kita kembali kepada khotbah kita. Menjadi sempurna seperti Bapa. Memang ini adalah standar yang sulit untuk dicapai. Nobody's perfect. Tapi bukan berarti kita tidak punya upaya untuk mengejar menjadi sempurna seperti Bapa. Kita harus mengacu kepada standar ini dan tidak ada pilihan karena inilah yang dikehendaki oleh Bapa kita kepada saudara dan saya. Kalimat "karena itu haruslah kamu sempurna" ini adalah sebuah kata perintah yang mau tidak mau harus kita lakukan. Namun ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberikan perintah ini jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak mungkin bisa menjalankannya. Kualitas hidup sempurna seperti Bapa adalah ciri seorang anak Tuhan. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat ke-45. Berkenaan dengan hal ini kita bisa menghubungkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Bahwa Ia memberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, dan di dalam 2 Petrus ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 3-4, Tuhan memberikan kuasa agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita bisa memberi sebuah kesimpulan dalam khotbah ini, bahwa perintah yang Tuhan berikan dalam Matius 5 ayat 48, "Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Bisa kita jawab bahwa kita orang percaya bisa sempurna sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Dalam tingkah laku dan tindakan, terutama di dalam tindakan melakukan kasih kepada sesama. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, perintah-Mu di dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Oleh karena itu Tuhan Yesus, dalam tindakan, tingkah laku, dan perbuatan kasih kami juga harus seturut dengan apa yang Kau sudah teladankan kepada setiap kami. Kau berkati umat-Mu yang mendengarkan, dan Kau memberkati semuanya. Kau memberkati bangsa ini, Kau memberkati umat yang ada dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menurunkan kasih karunia kepada kami, memberikan anugerah kepada kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami datang merendahkan diri, merendahkan hati kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang keluar dari permasalahan-permasalahan nasional, terutama masalah pandemi ini.
Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami, legislatif, yudikatif, maupun lembaga eksekutif, ketika mereka harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan praktek atas kebijakan mereka, di dalam merancang kemaslahatan bagi bangsa kami ini. Mohon pimpinan dan hikmat-Mu atas mereka ya Tuhan. Terutama kepada para pemimpin bangsa kami ini, di mana mereka adalah anak-anak Tuhan, orang percaya. Kiranya takut akan Tuhan akan terus turun atas mereka. Mereka terus menjadi garam dan terang dunia, dimanapun Tuhan percayakan mereka bekerja dan melayani. Kami berdoa khusus untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada di bangsa kami. Walaupun dalam masa-masa yang sulit ini, gereja Tuhan tetap tidak lupa akan tugas pokok mereka mewartakan Injil. Memberitakan Injil kemanapun mereka Tuhan tugaskan. Karena ladang di luar sudah menguning. Dibutuhkan para pekerja-pekerja Tuhan, abdi-abdi Tuhan, untuk menuai hasil dari ladang yang menguning itu. Gereja Tuhan terus menganggarkan dana bagi pekerjaan pelayan Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan yang ada. Dan mereka tidak saja hanya membangun gereja mereka masing-masing. Saya berdoa untuk umat Tuhan. Dalam masa yang sulit ini, umat Tuhan tetap akan kuat. Penuh pengharapan kepada Tuhan, tidak takut, tidak gentar hatinya. Tapi terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk penanganan pandemi ini secara nasional maupun seluruh dunia. Untuk vaksin yang sudah ada, kiranya akan terus didistribusikan, berdaya guna, supaya orang-orang, manusia yang ada, mereka boleh kebal terhadap virus COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan juga bagi kami di daerah kami ini, Tangerang ini ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya perkembangan Injil di daerah Tangerang ini khususnya terus berkembang sedemikian rupa, sedemikian luas. Semakin banyak lagi orang percaya datang kepada Engkau dari mereka-mereka yang belum percaya. Kami berdoa gereja-gereja akan terus dipenuhi dengan abdi-abdi Tuhan, akan dipenuhi dengan orang percaya yang Tuhan bawa melalui para abdi-Mu, para pemberita Injil. Terima kasih ya Tuhan. Umat Tuhan yang berbahagia, kita akan menyempurnakan doa syafaat ini dengan berdoa Bapa kami. Umat Tuhan dimohon berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, sama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya